Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Reza. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana membuat CV yang menarik. Nah, tapi sebelumnya kita akan membahas terkait masalah-masalah ya, yang timbul bagaimana sih saat membuat CV dari perspektif akademis maupun dari perspektif praktis seperti itu. Kebayangkan kalian sudah mengirim lamaran, kalian sudah mengirim CV, namun ternyata kok masih belum ada panggilan juga dari perusahaan. Nah, apakah kita kurang menarik membuat CV-nya? Atau bagaimana cara kita menyampaikan CV-nya? Melalui email kah? Atau melalui walk-in kah? Atau job fair kah? Atau bahkan rekomendasi dari teman? Nah, mari kita simak ulasan-ulasan berikut. Nah, langsung kita bahas ya. Jadi begini, berdasarkan dari review kita dari sesama HRD gitu ya, baik dengan pengalaman pribadi maupun dengan diskusi dengan teman-teman, bahwa rata-rata kita selaku HRD itu hanya mengulas kurang lebih 30 detik saja ya, dalam setiap screening di CV. Kebayangkan bagaimana kita harus memberikan ketertarikan visual terhadap CV kita kepada HRD seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk atraktif ya supaya HRD bisa memilih CV kita lalu kita dipanggil untuk interview. Nah, simak bagian berikut ini. Yang pertama yaitu desain. Ingat ya teman-teman, saat ini zaman udah berubah. Kita sudah nggak pakai lagi CV yang bentuknya kuno. Apalagi teman-teman udah pernah tahu tuh, mungkin CV yang dapat dari warnet terdekat kalian atau fotokopi terdekat kalian ya. CV dengan template yang sudah ada, yang sudah zaman dahulu kita gunakan, nah itu sekarang kita tidak gunakan lagi. Nah, lebih baik sekarang kita menggunakan CV dengan template yang modern. Sebenarnya jika kita tidak pandai untuk desain CV, kita bisa mencarinya di Google ya. Jadi di sana sudah tersedia banyak sekali template yang kebetulan juga gratis. Nah, ini selamat untuk kalian. Jadi kalian nggak perlu kuliah desain grafis untuk bisa bikin CV yang menarik. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya terkait tata letak desainnya, warnanya, fontnya, ya dan informasi-informasi yang ada di dalam isi CV tersebut. Kita akan memperhatikan terkait warna-warna yang harus dijadikan desain dalam CV tersebut. Nah, pemilihan perpaduan warna ini juga cukup penting ya dalam membuat CV. Pilihlah warna yang mudah menyatu ya, yang harmoni ya, bukan warna yang saling bertabrakan. Contoh menggunakan warna merah atau warna biru atau warna hitam atau bahkan warna kuning. Nah, gunakan warna cukup satu saja, satu atau dua maksimal. Nggak perlu berwarna-warni, apalagi ya warnanya saling kontras seperti hijau dan kuning, merah dan kuning, ya, atau mungkin biru dengan hijau seperti itu. Nah, hal yang tersebut membuat CV kalian terlihat malah kurang menarik dan terlihat gradasi warnanya jadi kurang menarik. Nah, yang kedua adalah perhatikan font huruf yang digunakan dalam menyusun CV teman-teman nih. Hindari font-font yang alay gitu ya, yang menyebabkan HRD susah membaca tulisan tersebut. Pada umumnya font yang digunakan itu adalah font Times New Roman, Calibri, Arial, atau mungkin Georgia, seperti itu. Nah, font bisa dimulai dengan ukuran 12 ya, yang digunakan pada tulisan yang cukup detail seperti menjelaskan kualifikasi yang kamu miliki. Nah, font 14 digunakan untuk subtopik dan font 16 bisa digunakan pada judul TV. Nah, dan jangan lupa penggunaan bold pada judul dan subjudul dan non-bold pada isi CV kamu ya. Nah, sebaiknya perhatikan pula jumlah halaman atau lembar yang digunakan menjelaskan CV teman-teman. Pada umumnya hanya satu lembar atau maksimal 2 lembar lah, seperti itu. Apakah ada hal yang bisa lebih dipersingkat lagi? Ya ingatlah bahwa HRD hanya memiliki waktu 30 detik dalam proses screening CV. Jadi benar-benar manfaatkan 30 detik tersebut. Bagian kedua yang dinilai dalam proses screening adalah isi atau konten yang dicantumkan dalam CV tersebut ya. Jadi isi tersebut harus bersifat sangat informatif dan mudah dibaca. Ada 5 poin yang harus diperhatikan dalam mencantumkan informasi atau dalam isi CV tersebut, yaitu identitas diri, yang kedua pengalaman, yang ketiga pendidikan, yang keempat keterampilan, dan yang kelima adalah pengembangan diri kita. Nah, kita bahas satu persatu. Poin pertama adalah identitas. Identitas diri tersebut mencakup beberapa hal ya, diantaranya ada foto diri. Hal ini merupakan bentuk visualisasi dari teman-teman ya bagi para HRD atau perusahaan.
Sebaiknya gunakan foto yang formal dengan ekspresi wajah tersebut sehingga terkesan ramah. Ya, sebaiknya hindari foto-foto yang kurang formal seperti candid, selfie mungkin, atau foto alay yang lainnya. Nah, karena ada beberapa HR ya yang menggunakan ilmu fisiogonomi ya untuk membaca karakter dari foto tersebut. Warna paling umum adalah warna biru, merah, atau kuning ya. Kalian bisa menyesuaikan sendiri ya. Kalian sesuaikan dengan warna CV kalian. Nah, poin selanjutnya adalah informasi umum lainnya seperti jenis kelamin, status pernikahan, baik kalian belum menikah ataukah sudah menikah ya. Nah, kemudian tanggal lahir dan data diri yang berisi email. Nah, sebaiknya gunakan alamat email yang formal ya. Coba hindari alamat-alamat email yang susah dibaca ya. Dengan contoh misalkan bambangimoet@gmail.com ya. Nah, hal tersebut terkesan kurang nyaman dan terlihat kurang profesional di mata HRD. Ya, gunakan saja mungkin bambangpamungkas@gmail.com. Nah, itu lebih formal, atau bambang1996@gmail.com. Nah, itu bisa menjadi email pilihan ya untuk yang kamu kirimkan kepada HRD. Nah, jangan lupa juga kalian cantumkan nomor telepon dan pastikan nomor telepon yang kalian cantumkan itu bisa dihubungi baik dengan telepon ataupun SMS. Nah, kadang sekarang juga HRD menghubungi lewat WA dan pastikan WA tersebut juga bisa diakses seperti itu. Nah, hal yang tidak kalah penting lainnya adalah mengetahui sekilas tentang diri teman-teman ya. Maka dari itu media sosial usahakan dicantumkan juga ya, seperti Facebook, Instagram, mungkin LinkedIn ya, atau mungkin hal-hal yang lainnya, Twitter mungkin. Nah, seperti itu. Nah, pastikan media sosial tersebut berisi konten-konten yang positif ya, sehingga HRD bisa menilai diri kalian adalah diri pribadi yang positif. Nah, lalu yang selanjutnya adalah alamat ya. Terkait alamat rumah, kalian bisa mencantumkan alamat tempat tinggal saat ini ya. Jika tempat tinggal kalian sama dengan KTP, kalian juga bisa mencantumkan dengan alamat tersebut. Namun, jika tempat tinggal kalian yang sekarang itu berbeda dari yang KTP, itu pun tidak masalah ya. Kalian bisa cantumkan alamat tempat tinggal kalian yang saat ini ditinggali, seperti itu. Nah, untuk membuat menarik ya dari beberapa konten-konten tadi, kalian bisa membubuhkan seperti icon-icon. Jika kalian tadi membubuhkan Instagram, silakan saja digunakan logo Instagram. Nah, jika kalian tadi menggunakan nomor WA, silakan aja dikasih logo WA seperti itu. Dan email, Gmail, mungkin alamat bisa kalian gunakan pakai poin seperti itu. Nah, hal itu bisa membuat CV kalian jauh lebih menarik ya dengan berbagai animasi-animasi tersebut seperti itu. Kemudian isi yang selanjutnya adalah terkait pengalaman-pengalaman kerja. Nah, di sini sangat krusial ya informasi terkait pengalaman kerja ini. Nah, HRD menggunakan basis pengalaman kerja tersebut untuk menilai kecocokan antara jabatan yang kalian pilih dan juga pengalaman yang sudah kalian alami selama bekerja di perusahaan sebelumnya. Nah, pada saat penulisan ya pengalaman kerja, kalian bisa membubuhkan yang paling pertama adalah perusahaan yang paling terbaru ya, yang terakhir kalian tempati, dan juga tuliskan jabatannya, dan juga kalau bisa kalian deskripsikan bagaimana sih pekerjaan yang kalian lakukan ya. Singkat saja dalam satu kalimat itu sudah cukup. Nah, jika kalian fresh graduate, nah ini bagi yang kalian belum pernah bekerja, kalian bisa menuliskan tempat kalian magang atau kalian praktek di tempat saat kalian kuliah sebelumnya. Nah, di situ kalian bisa nanti pada saat interview menceritakan pengalaman-pengalaman kalian saat praktek. Atau kalian juga dapat mengisi dengan sertifikat-sertifikat yang kalian miliki ya, berupa sertifikat pelatihan mungkin, atau capaian kalian sebagai ketua organisasi mungkin. Nah, kalian bisa memasukkan itu semua sehingga CV kalian kaya akan informasi. Seperti itu. Cara penyajian informasi tersebut akan memudahkan HRD dalam penyajian informasi terkait pengalaman kerjamu dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di situ juga HRD bisa mengetahui apakah kamu berada di level top management atau middle management atau mungkin low level management. Nah, dari situ HRD juga pun bisa mengetahui berapa kisaran gaji yang akan kalian terima pada saat bekerja di perusahaan tersebut.
Nah, isi selanjutnya yang wajib kamu lampirkan ya, yaitu terkait riwayat pendidikan kamu. Nah, jangan lupa cantumkan riwayat pendidikan terbaru yang kamu miliki ya. Sebenarnya cukup 2 saja dari riwayat pendidikan kamu, tidak perlu menuliskannya secara detail sampai mungkin level SD atau mungkin TK atau PAUD ya, nggak perlu diisikan ya. Cukup 2 riwayat pendidikan yang terakhir. Nah, di sana HRD akan menilai jika kalian misal kuliah atau sekolah yang terbiasa jauh dari orang tua atau mungkin jauh dari di luar kota seperti itu, maka perusahaan akan menilai Anda mungkin pribadi yang lebih mandiri dan mungkin lebih capable ya untuk mengatasi masalah-masalah di luar jangkauan orang tua. Nah, di situ juga akan menjadi poin penting jika perusahaan Anda membutuhkan orang yang mudah dimutasi ke berbagai tempat atau berbagai kota. Nah, itu menjadi keuntungan buat Anda yang biasanya sudah terbiasa untuk pendidikan sekolah atau kuliah kos di luar kota. Nah, seperti penyusunnya juga sama seperti yang sebelumnya. Jangan lupa lakukan yang paling mudah terlebih dahulu untuk membubuhkan riwayat pendidikannya. Misalkan kalian terakhir kuliah S1, ya sudah, yang paling atas cantumkan perkuliahan kalian S1, lalu yang kedua mungkin SMA, itu saja sudah cukup. Nah, hal yang nggak kalah penting juga, teman-teman juga bisa mencantumkan IPK teman-teman di CV tersebut ya, supaya kita sudah bisa mengetahui sejauh mana sih kapasitas secara akademis ya teman-teman selama saat di perkuliahan. Seperti itu. Isi yang selanjutnya yang nggak kalah penting juga adalah terkait keahlian kalian ya. Bisa mungkin kalian isi dengan keterampilan berbahasa atau mungkin skill-skill yang lainnya. Mungkin jika kalian menguasai bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau bahkan bahasa Jepang ya, kalian juga bisa membubuhkan skor dari nilai bahwa kalian sudah pernah melakukan uji kemampuan bahasa asing kalian. Nah, itu juga salah satu faktor penting ya, apalagi kalian sebagai public relation di dunia hospitality ya, dia membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Nah, selain itu kalian juga lampirkan sertifikat-sertifikat asli ya, yang mana mendukung bahwa kemampuan atau skill kalian itu memang benar-benar ada ya, yang tersertifikasi. Ya syukur-syukur kalian punya sertifikasi dari lembaga negara yang sah ya, seperti mungkin BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Pekerjaan. Itu akan menjadi salah satu nilai penting juga untuk kalian buktikan ketika nanti proses interview ya, dan dapat dibubuhkan juga ketika kalian buat CV ya, dengan melengkapinya di lampiran-lampiran. Apabila teman-teman mau menambahkan kualifikasi yang teman-teman miliki juga nggak apa-apa. Misalkan CV kalian masih banyak space ya, kalian bisa mengisi semua itu dengan kualifikasi-kualifikasi yang lainnya. Misalkan teman-teman pernah memiliki pengalaman kuliah dan bekerja dalam waktu yang bersamaan. Nah, namun teman-teman bisa lulus cepat. Nah, dan itu menunjukkan bahwa teman-teman memiliki komitmen yang kuat dan penuh semangat. Atau pernah mengikuti pertukaran pelajar ya di dalam atau di luar negeri. Juga itu wajib dicantumin dan bisa menjadikan poin plus untuk teman-teman. Oke, bagian terakhir yang juga sangat penting adalah pemilihan bahasa. Nah, teman-teman biasanya bisa menggunakan bahasa yang formal digunakan ya, mungkin bahasa Indonesia atau bahkan bisa menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman juga bisa melihat perusahaan yang akan teman-teman lamar, apakah itu perusahaan internasional atau itu hanya perusahaan lokal atau nasional di Indonesia saja. Nah, dalam pemilihan bahasa, teman-teman juga harus memperhatikan nih supaya kalian tidak typo ya dalam menulis data yang ada di sana, karena itu juga akan menunjukkan tingkat ketelitian teman-teman ya dalam menuliskan sebuah CV. Dan juga teman-teman juga harus perhatikan ketika sudah memutuskan menggunakan bahasa Inggris semisal, nah ketika nanti saat interview teman-teman diminta untuk membacakan CV-nya ya menggunakan bahasa Inggris, pastikan teman-teman bisa. Dan karena terkadang HRD itu iseng melaksanakan interview yang seperti itu. Nah, bahasa yang biasanya umum digunakan adalah bahasa Indonesia. Itu pun sudah menjadi bahasa formal yang tidak masalah jika teman-teman menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa yang teman-teman juga harus menggunakan bahasa yang formal ya, tidak bertele-tele. Usahakan menggunakan ejaan yang disempurnakan, yang memang sudah biasa kita gunakan dalam mengirim surat secara formal. Ya, jangan menggunakan titik dan koma terlalu banyak atau mungkin menggunakan tanda tanya yang terlalu banyak ya, itu bukanlah bahasa yang formal ya. Jadi gunakan saja bahasa-bahasa dan tanda baca yang formal seperti itu. Nah, itulah beberapa tips untuk teman-teman bagaimana membuat CV yang
menarik seperti itu ya. Teman-teman bisa menggunakan mungkin Microsoft Word, mungkin bisa melalui web, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan dari jejaring Google ya. Bisa cari template yang sudah tersebar di Google secara gratis. Nah, setelah ini rekan saya akan membantu teman-teman dalam mencontohkan bagaimana membuat CV ya yang mudah sekali menggunakan web. Ya, saya harap teman-teman bisa memperhatikan dan juga nanti bisa dicontohkan. Nah, mari kita saksikan. Nah, gimana? Gampang kan cara buat CV yang simple melalui web? Nah, teman-teman bisa mencontohkan dari video yang sudah dibuat oleh rekan saya tadi. Nah, juga tidak lupa, mungkin teman-teman ingin tahu di mana sih linknya atau apa sih websitenya? Ini sudah kita tuliskan di bawah. Nah, nanti teman-teman bisa melalui referensi itu bisa digunakan untuk mencoba membuat CV yang menarik. Ya, jangan lupa untuk segera dipraktekkan ya, karena itu mudah sekali. Nah, itu tadi kita sudah memberikan contoh bagaimana kita cara membuat CV agar menarik dan juga cara membuat CV dengan mudah menggunakan website. Nah, harapannya teman-teman sekarang saat melamar pekerjaan bisa lebih mudah dan
kemungkinan untuk dipanggil interview juga semakin tinggi. Oke, dan tentunya jangan lupa untuk segera dipraktekkan ya. Oke, baik. Saya dengan Reza Parmana Putra, terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa di lain video. Bye.